wadhkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah sudah memerintahkan kitanya untuk berzikir. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana sudah menyebutkan banyak hadis tentang keutamaan berzikir yang insya Allah bak malamnya kitanya akan mulai untuk membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan zikir yang kali ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar di dalam kitab Bulughul Maram dan juga disyarah oleh radhiyallahu anhu, tidak pernah menjauhi Nabi. Sebagai sebuah tekad dari beliau untuk menggantikan hari-hari yang sudah berlalu, yang beliau sudah banyak luput dari mendengar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau melazimi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala keadaan, dalam keadaan lapar dan kenyang, dalam keadaan susah dan senang. Beliau selalu bersama Nabi. Maka goknyannya urun yang paling meriwayatkan hadis Nabi karena selalu mendengar ucapan-ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Nyebutlah Rasulullah Sallallahu, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman." Berarti hadis qudsi. Hadisnya adalah hadis qudsi yang Rasul meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ana ma'a abdi. Allah mengatakan, "Lunyo bersama hamba lu. Idza huwa dzakarani." Apabila hamba lunnya dia berzikir kepadaku, itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bersama dengan hamba tersebut. Wa taharraqat bi syafatahu, dan ketika dalam keadaan kedua bibirnya bergerak untuk berzikir kepadaku. Allah mengatakan, "Lu oleh Allah akan bersama dengan hamba lu." Kapan? Ketika hamba dalam keadaan mengingat lu, dan juga dalam keadaan bibirnya bergerak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan juga Imam Bukhari menyebutnya sebagai ta'liq di dalam sahihnya. Kemudian apa maksud dari hadisnya? Di dalam hadisnya para ulama menjelaskan maksud hadis. Yang pertama disebutkan oleh para ulama bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling ringan. Paling ringan. Bahkan paling ringan, semua orang sanggup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala andaikan bukan dihalangi oleh rasa malas dan juga dihalangi oleh syaitan. Menyebabkan karena kita nyoba dan juga kita dilupakan oleh syaitan, maka kita akan memandu, kita mampu untuk berzikir kepada Allah setiap saat. Karena amalan ringan, dia cuma lisan dan bibir yang digerakkan, tidak butuh kepada tenaga banyak. Anak perlu kepada tenaga yang tidak butuh kepada kekuatan. Orang sakit, urung yang tengah sakit, urung yang tak bangka, sanggup untuk berzikir. Dan di dalam semua keadaan,
orang mampu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ringan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dipegang oleh Abdullah bin Amr bin al-As, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, yaitu bekal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaslatani atau khallatani, dua buah perkara, dua buah hal dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahfaduhuma abdun muslimun, la yuhafidhu alaihima abdun muslimun illa dakhalal jannah. Dua buah amalan dipegang oleh Nabi, dua buah perkara, tidak ada seorang muslim pun yang menjaga dua buah amalannya terus dia lakukan, bukan si gogo, tapi sabi-sabi melakukannya. Ketika sudah sampai waktunya dia melakukan dua buah amalannya. Hana masih ada orang muslim yang menjaga dua buah amalannya, melainkan dia masuk syurga. Damang syurgaan oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, huma yasirun wa man ya'malu bihima qalilun. Dua buah amalannya dipegang oleh Nabi yasir. Apa arti yasir? Mudah. Dua buah amalannya sangat mudah dipegang oleh Nabi SAW. Wa man ya'malu bihima qalil, tapi orang yang beramal dengan dua buah amalannya sedikit. Amalan mudah, tapi huruf budi. Teman amalannya, ternyata Nabi menyebutkan zikir. Lalu setelah itu Nabi mengatakan qala, amalan tersebut yusabbihullah dubura kulli salatin ashra wa yuhammidu ashra wa yukabbiru ashra. Amalan tersebut adalah bertasbih setiap selesai sholat 10 kali. Lalu ada sholat fardu, berzikir, membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Yang biasa kita baca betul, karena zikir setelah sholat, tasbih setelah sholat diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 4 model. Nampak model dipurna oleh Nabi. Yang pertama 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir. Dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di dalam riwayat satu lagi Nabi menyebutkan 33 kali tasbih, kemudian 33 kali tahmid, 34 kali takbir di dalam riwayat Muslim. Kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tasbih 25, tahmid 25, takbir 25, la ilaha illallah 25, semuanya 100. Nah, 4 riwayat. Satunya yang saya sudah baca, siplogo. Jadi Nabi mengatakan amalan yang mudah tersebut adalah amalan berzikir, yaitu zikir setelah sholat. Siplogo, tasbih, siplogo, tahmid, siplogo, takbir. Ya. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan khamsuna wa mi'ah fil lisan, sertuh 50 ke bak lidah. Bahkan sertuh 50 ke padahal siploh heploh, karena si urus malam 5 ke solat kali 5 heploh kali 5 sertuh 50. Ya. Maka Nabi mengatakan 150 di lisan,
alfun wa khamsumi'ah fil mizan. Tapi di dalam timbangan Allah 1,500. Karena setiap amalan diganda dengan 10. 150 kali 10 1,500. Kemudian yang kedua oleh Nabi, yang kunyan tanya, yang kunyan lazim, yaitu terus menerus, tidak pernah ditinggalkan, kontigogo, tabi-tabi. Kemudian yang kedua juga oleh Rasul, yukabbiru arba'an wa thalathina inda marja'ihi wa yuhammidu salatan wa salatin wa yukabbiru salatan wa salatin mi'atun fil lisan alfun fil mizan. Kemudian amalan yang kedua yang dipegang oleh Rasul adalah bertakbir 34 kali ketika mulai tidur malam. Oteya malam baca takbir lihat lokut ke ote kata perbah badan ada depan bertakbir lihat lokut ke, kemudian bertahmid lihat loleh, kemudian bertasbih lihat loleh. Kemudian Nabi mengatakan sertuh gua bak lidah, seribu gua bak timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala dikali dengan 10. Sertuh gua bak lidah ada ucap, tapi bak timbangan Allah seribu gua. Kemudian gekun oleh Abdullah bin Amr, perawi hadis, gekun oleh beliau, qala walaqad kuntu aran nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqidu biyadihi. Sungguh lun kalam kerolun Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung dengan jari jemarinya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yaqidu, arti yaqidu menghitung jari per jari, bukan pernya tapi per jari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yaqidu dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah, arti yaqidu yaitu dengan per jari satu-satu. Beliau menghitungnya dengan jari jemari. Nah, kemudian adanya dipegang oleh Abdullah bin Amr. Qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa huma yasirun wa man ya'balu bihi ma qalilun. Wahai Nabi, kiban amalan ringan tapi yang puput di pusabak. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya oleh para sahabat, bahkan wahai Rasul, amalannya ringan tapi orang puput di pusabak. Yang kita nyo perlu ada depu di sabak. Kadang-kadang kita nyo tua di sini. Nah, dia solat, hana OTTAI, tetu OTTAI kahana. Waktu dia solat kadang-kadang nah. Pakon kemalaganya kita nyo oleh para sahabat Rasulullah SAW. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya'ti, yakni syaitan, fi mabja'i atau fi manami ahadikum fayunawwimuhu qabla an yaqulaha. Sebab dipegang oleh Nabi syaitan. Sebab di syaitan datang ke tempat tidur sidoro-rondrono, lalu dia membuat orang tersebut tidur sebelum sempat dia membacanya. Sebelum dengut tu hana tak baca apa kon ijak syaitan ia petengut bukan tak baca kiban cara ia petengut ibisi pula ini le you pegah haba pula ini le. Kadang-kadang sebelum dengut mudawa le tegaru menteng hana bere hada baru hana sempat suami ngejri mudawa le sebelum dengut hamdum berzikir atau ngon menanci daya atau pegah sesuatu yang tidak bermanfaat. Tiba-tiba akan dengar, anda sempat baca. Sebab diputua oleh syaitan.
wa ya'ti fi salati ahadikum fayudzakkirahu bihajatihi fakharaja qabla an yaqulaha. Dan syaitan ijak bak salat salah seorang kalian, lalu dia mengingatkan kepada kebutuhannya, kebutuhan duniawi, itu ingat tentang kebutuhan genanya oleh syaitan. Bunuh sebelum kata mau salat, kahingin genanya berzikir, tapi menan dalam salatnya ijak syaitan itu ingat. Jih golomna, jih golom sempat, irumuh mugara, HP leso kena WA kada. Sehingga menan dia salat, hanya sempat bacanya langsung keluar dari tempat salat, tidak sempat berzikir. Bahkan dipetua oleh syaitan zikir, kait ingat dengan urusan dunia yang lain. Dan yang sering terjadi, sering. Begitu selesai salat, assalamualaikum, mungkin sempat baca astagfirullah, kemudian berangkat. Bahkan katingat dia rumah golong wong tu, katingat dia sesuatu yang dibutuhkan dari urusan dunia, sehingga lupa kepada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah nauru menan lagu salat assalamualaikum langsung jawab gebuka tu nawia. Maka itu ingatnya oleh syaitan supaya kalian tidak sempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sudah menyebutkan memang amalan sangat ringan oleh Nabi. Tapi yang jadi masalah, apa masalah haji? Yang pertama bohong. Kemudian yang kedua, syaitan yang mengganggu, mewiswas, membuat kitanya lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita lupa berzikir, disibukkan dengan urusan-urusan lain yang menyebabkan dia tidak sempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pun. Kemudian yang kedua, bahwa zikir adalah termasuk amalan yang paling utama. Termasuk amalan yang paling utama. Di dalam pertemuan yang lalu dia telah menyebutkan bahwasanya semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman, tujuannya adalah untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubina ibadah yang telah Allah syariatkan kepada kitanya, tujuan semuanya adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kepu salat untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya zikir-zikir yang banyak. Kemudian Allah mengatakan kepada orang yang selesai melaksanakan ibadah haji, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Apabila kalian sudah selesai dari melaksanakan manasik kalian, yaitu rangkaian ibadah haji kalian, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, berpuasa untuk berzikir, zakat untuk berzikir. Ubina ibadah yang Allah syariatkan mengandung untuk berzikir kepada Allah, dan kandungan di dalamnya zikir. Kandungan di dalamnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir adalah merupakan ibadah yang utama. Wa arfa'iha fid darajat, dan juga amalan yang paling mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi manusia, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau telah menyampaikan, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya dan kepada umatnya, beliau menyampaikan kepada para sahabat, kemudian sahabat menyampaikan kepada umat seluruhnya. Pun pula oleh Nabi SAW, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Nabi SAW mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan sebaik-baik amalan kalian, wa azkaha inda malikikum, dan amalan yang paling suci
di sisi raja kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling mengangkat derajat kalian, amalannya sangat mengangkat derajat kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal wariq, dan amalannya lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan emas dan perak. Dan infak dengan perak coba berzikir. Nabi mengatakan lebih baik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman ku beda infak dan berzikir mantap. Bukan itu maksudnya. Maksud hadis ini adalah telah menyampaikan, Nabi sedang menyampaikan tentang keutamaan berzikir. Bukan tujuannya untuk menghilangkan infak. Jadi harus dipahami hadis sesuai dengan keadaannya. Nabi tengah bersampaikan tentang keutamaan berzikir. Bukan maksudnya untuk beda infak. Infak tetap dia memiliki keutamaan tersendiri. Maka Nabi di sini berpegang lebih ketimbang katanya berinfak dengan emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik daripada kalian bertemu musuh lalu kalian menebas lehernya dan musuh juga menebas leher kalian. Berarti syahid, berjihad di jalan Allah. Lebih dalam zikir kalau Rasul daripada berjihad. Dan juga ini harus dipahami, bukan maksudnya meninggalkan jihad ketika ada seruan. Kenyan maksud jihad, tapi Nabi menyampaikan tentang keutamaan zikir. Nabi menyebutkan lebih daripada berjihad dan seorang syahid di dalamnya. Lebih baik berzikir. Kemudian para sahabat mengatakan qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat betul, kamu mau wahai Nabi SAW. Nabi kita yang mau, maukah aku beritahukan kepada kalian amalan kalian yang paling bagus dan semuanya tentang keutamaan-keutamaannya. Lalu para sahabat mengatakan kamu perlu wahai Nabi. Dan para sahabat adalah urung-urung yang sangat rakus kepada kebaikan, urung yang sangat memperhatikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ucapan Nabi yang keluar dari mulut Nabi diamalkan oleh mereka, bukan sekedar mendengar. Waktu kejak lihat yang Mbak Nabi tentang sebuah urusan, bukan sekedar bertanya para sahabat roji, tapi bertanya untuk diamalkan. Beda dengan kita nyorongnya, kadang-kadang tak dengar le, tak pubuk di, katanya macam-macam, tapi tidak lahir amalan. Hanya lahir amalan, hanya sekedar untuk pengetahuan. Tapi mereka bukan untuk pengetahuan semata, tapi untuk beramal. Maka mereka mengatakan kami mau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala dzikrullah. Lalu Nabi mengatakan amalan tersebut adalah berzikir kepada Allah. Lebih mengangkat derajat kalian, amalan yang terbaik. Kemudian amalan yang lebih baik daripada berinfak emas dan perak, lebih baik dari berjihad sampai syahid. Ternyata Nabi mengatakan cuman singkat, yaitu cuman amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo menunjukkan, memandung bahwasanya memang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan di antara amalan yang sangat utama dan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadisnya sebenarnya menunjukkan kepada keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya menunjukkan kepada keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa taharraqat bi syafatahu, dan kedua bibirnya bergerak untuk mengingatku. Maka ketika menjelaskan tentang bagian akhir dari hadisnya, para ulama menyebutkan bahwa nyo menunjukkan zikir itu harus dengan menggerakkan bibir, diucap. Yang namanya zikir itu diucap, bukan diingat.
bukan kelang hati, tapi dengan mengucap. Maka Nabi menyebutkan bahwa Allah mengatakan, ketika hambaku menggerakkan bibirnya mengingatku. Maka di pertemuan yang lalu juga katanya telah menyebutkan tentang darajat zikir. Zikir yang paling utama, yang paling pertengahan, dan mana yang paling rendah. Maka para ulama menyebutkan zikir yang paling utama adalah zikir yang lahir dari hati, kemudian diucap oleh lisan, oleh mulut, digerakkan bibir. Yang zikir yang paling utama digerakkan oleh hati, kemudian diucap oleh bibir. Kemudian derajat yang kedua diucapkan oleh lisan, kemudian diikuti oleh hati. Kemudian yang terakhir, cuma babah tagai Muhammad tapi hati lalu. Nah, orang yang berzikir banyak babah subhanallah subhanallah, tapi hati hanya mengikuti subhanallah, mengikuti orang lain, alaiho tinggal berzikir, tinggal berbilang damai masjid. Sila berzikir subhanallah, bilang kami tapi abah mengucap zikir tapi hati melakukan yang lain. Yang disebut oleh para ulama zikir yang paling rendah. Jadi zikir itu butuh kepada ucapan mulut, harus diucap dengan lisan. Ketika kita berzikir harus ucap subhanallah subhanallah subhanallah, atau la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Hansip hanya dengan niat mendeng, menyolang hati nyan niat. Maka tidak cukup hanya dengan niat, harus diucap dengan lisan. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Al-Bassam rahimahullah ketika menjelaskan hadisnya, beliau mengatakan, dan hadis yang kita baca saatnya nyan dikuatkan juga dan sama juga artinya dengan hadis yang lain, yang hadisnya juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan berada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu hadis yang Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Juga hadis qudsi, hadisnya ternyata hadis qudsi juga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni abdi bi. Allah mengatakan dalam hadisnya, sesungguhnya lon berada di sisi dhan. Arti dhan perkiraan, hamba lun berada di sisi sangkaan hamba lun. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan lun bersama hamba lun apabila hamba lunnya mengingat lun. Hadisnya sama. Hidayah Allah mengatakan, idza huwa dzakarani, lun bersama hamba lun dalam keadaan hambanya mengingat lun. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang keduanya juga dalam hadis qudsi, Allah mengatakan lun berada di sisi dhanni abdi bi, di sisi prasangka hamba lun terhadap lun. Kiman maksud dari di sisi perkiraan hamba lun kepada lun, yaitu bagaimana sangka kitanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ibadah, doa, harapan, kecintaan yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sesuai dengan bagaimana perkiraan dan juga
dan getanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika getanya beribadah kepada Allah, tak salat misalkan, perkiraan getanya terhadap Allah dengan salat yang kita lakukan, apakah perkiraan kitanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima salat kitanya? Maka Allah seperti perkiraan yang nabak pikiran kitanya. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang di dalam benak kitanya terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah menerima atau menolak? Maka Allah sesuai dengan perkiraan kitanya, sesuai dengan dan hambanya. Don hamba, apa perkiraan hamba? Doanya nyot sang hana diterima oleh Allah, maka tidak diterima. Karena Allah mengatakan demikian. Allah mengatakan sesuai dengan perkiraan hamba lu. Maka dengan hadisnya menunjukkan bahwa setiap kitanya harus selalu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan buruk sangka. Terutama ketika kitanya berada di dalam keadaan-keadaan tertentu. Keadaan sempit, keadaan lemah, keadaan sakit, keadaan tidak ada harapan untuk hidup. Maka ketika itu hendaklah kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jatuh sakit, lalu kita mencari kesembuhan, maka jangan pernah buruk sangka dengan Allah. Kiban buruk sangka dengan Allah, nyot sang hana pulih oleh Allah. Karena Allah sesuai dengan yang kasangkali kita. Seperti itu Allah menyebutkan. Makanya ketika kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan miskin, fakir, maka hendaklah kita memiliki harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar harapan kepada Allah. Dia ilmu harapan Allah sehingga membuat kita putus asa. Ketika manusia sudah lemah harapan dan prasangka yang konkon, maka watenya putus asa, berputus asa. Ketika manusia sudah berputus asa, maka akan timbul efek-efek buruk yang lain. Itu efek-efek buruk yang lain, membuat lemah semangat, kemudian sampai ke tahap naurung yang bunuh diri, maka putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala, putus harapan, timbul keburukan-keburukan lain yang sangat banyak. Maka hadisnya Nabi mengajarkan kita supaya husnudzan billah, supaya kita berbaik sangka kepada Allah. Ketika kita berdoa, sangka kita berdoa ke Allah. Nah, kiban tersangka Allah sebagaimana janjinya akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Sebagaimana Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Seperti yang Allah telah sampaikan dalam Al-Qur'an, wahai Rasul, apabila hambalun tanya kepada rohku tentang lo, maka sampaikan, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan hamba. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Berarti yakin gitu, harus yakin, husnudzan dengan Allah. Allah akan menerima doa lu, karena lu adalah orang yang beriman. Lu memohon kepada Zat yang telah memerintahkan lu untuk berdoa kepadanya, dan doa itu adalah salah satu ibadah. Ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus yakin dengan taubat yang kita lakukan, Allah menerima taubat kitanya. Karena Allah sudah menjanjikan taubat kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat. Dan Allah sudah dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan, at-taibu minadz dzambi
kaman la gambala. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Yakin katanya. Setelah tobat ada kerisauan mungkin sehingga kita harus mengulang tobat. Tapi di sebalik itu kita yakin Allah sudah berjanji, siapa yang bertobat Allah akan menerima taubatnya. Dan Allah sudah menyeru di dalam Al-Quran, ya watubu ilallahi jami'ah, dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya. Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Allah sudah memerintahkan untuk taubat. Dan Nabi SAW menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bergembira dengan taubat hambanya. Maka yang memandu membuat kitanya berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berdosa, bertaubat. Dan ketika kita bertaubat, kita harus baik sangka dengan Allah. Allah menerima taubat orang yang bertaubat ketika dia memang menyesali kejahatan-kejahatan yang sudah pernah dia lakukan. Jadi hadisnya memerintahkan kitanya untuk selalu husnuzan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berusaha dengan Allah. Ketika kita dalam keadaan sakit, mungkin tidak ada harapan untuk sembuh misalkan. Menurut dosa kurang harapan. Nyosang lebih tua kepada kematian daripada kehidupan. Ketika itu berbaik sangka dengan Allah. Apa baik sangka dengan Allah? Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang beriman. Allah akan merahmati hamba-hambanya yang beriman. Sambil kita berdoa, sambil kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelahnya Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku, kata Allah, bersama hambaku ketika hamba berzikir kepadaku, mengingatku. Apa maksud di sini Allah bersama hamba? Bergabung dengan hamba. Allah sudah menyatu dengan hamba ketika hamba mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan bukan itu maksudnya. Bukanlah maksudnya Allah menyatu dengan hamba. Tidak menyatu. Yang disebut dengan al-hulul. Seperti yang diyakini oleh orang-orang yang berkeyakinan wahdatul wujud. Kibar wahdatul wujud, makhluk itu Allah, Allah itu makhluk, mutapan. Karena Allah menyebutnya maha. Tapi para ulama ahlu sunnah menjelaskan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk tidaklah bermakna bahwasanya Allah itu menyatu dengan makhluk. Akan tetapi ma'iyatullahi lil abdi ala naw'ain. Kebersamaan Allah dengan makhluk ada dua macam. Yang pertama, ma'iyatun ammah, kebersamaan secara umum. Yang disebutkan oleh para ulama, ma'iyah umumnya maksudnya adalah as-sama' wan nadhar wal ilm. Allah mendengar perkataan-perkataan hambanya. Allah melihat perbuatan-perbuatan hambanya. Dan juga Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba. Yang maksud Allah bersama dengan hamba, yaitu bersama di dalam pendengaran, penglihatan, dan juga al-ilmu. Kebersamaan Allah dengan hamba. Allah tahu apa yang diucapkan oleh hamba. Allah tahu apa yang Allah melihat apa yang dilakukan oleh hamba, dan juga Allah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hamba, baik di tempat terang ataupun di tempat yang gelap, baik di keramaian ataupun di tempat yang sunyi. Allah tahu. Ma'iyah ammah,
untuk orang mukmin dan untuk orang kafir. Ma'iyah ammah untuk orang mukmin dan juga orang kafir. Semua Allah bersama dengan hambanya. Kemudian ma'iyah yang kedua adalah ma'iyatun khassah. Yang kedua adalah kebersamaan khusus. Kebersamaan khususnya hanyalah bersama dengan orang-orang mukminin. Apa yang dimaksud dengan ma'iyah khassah, dengan ma'iyah yang khusus, yaitu an-nasr wa ta'yidu wa rahmatu. Maksud dari kebersamaan Allah secara khusus dengan orang mukminin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong hamba-hambanya yang beriman, selalu menguatkan hamba-hambanya yang beriman. Ketika hamba yang beriman berada di dalam kesulitan, Allah akan menolongnya. Allah memberi pertolongan kepada hamba tersebut. Ketika Allah berada di dalam, seorang berada di dalam masalah, Allah akan membuka jalan kepadanya. Apabila orang mukmin di dalam masalah, maka Allah akan membuka jalan kepada hamba tersebut. Kemudian Allah akan senantiasa merahmatinya. Orang-orang yang mukminin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, wa kana bil mu'minina rahimah. Dan adalah Allah itu dengan orang-orang mukminin maha penyayang, sayang kepada orang-orang yang mukmin, yaitu senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu Allah bersama kita dalam artian Allah akan senantiasa menolong. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin kuat juga pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Dan akan semakin banyak ta'id, dukungan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang tersebut. Dan juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala juga semakin turun kepada orang-orang yang senantiasa memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang hadis wa ana ma'ahu idza dzakarani fa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila hambaku mengingatku di dalam dirinya, maka aku juga mengingatnya di dalam diriku. Wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kalau mereka mengingatku di tempat yang ramai, maka aku juga mengingat mereka di tempat yang ramai lebih baik dari itu, yaitu di hadapan para malaikat. Allah akan memuji orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya, akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ketika menyebutkan setelah ayat zikir, Allah mengatakan huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengatakan dialah Allah yang yusalli 'alaikum, berselawat kepada kalian. Apa maksud selawat Allah kepada hamba? Maksud selawat Allah kepada hamba, ketika kita membaca ayat Al-Quran yang lainnya, kita harus membuka tafsir untuk mencari apa maksudnya. Ternyata para ulama tafsir menyampaikan maksud salawat Allah kepada hamba adalah sana'uhu wa madhuhu indal malaikah, yaitu sanjungan Allah, pujian Allah kepada hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Allah dipuji hamba-hamba
dikira para malaikat. Si fulan berzikir kepadaku, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya majelis ilmu yang dikenal juga dengan majelis zikir, majelis ilmu dikenal dengan majelis zikir karena di dalamnya manusia diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak berkumpul suatu kaum di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mempelajarinya, mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada kaum tersebut as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kumpulan tersebut, kaum tersebut akan dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffatuhumul malaikah, dan malaikah akan menaunginya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian Allah akan menyebut kaum tersebut fi man indah, kepada urung-urung yang nadi sisi Allah Subhanahu wa taala. So yang dekat dengan Allah Subhanahu, para malaikat, Allah akan menyebutkan si fulan disebutkan per nama oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an setelah menyebutkan tentang zikir, Allah mengatakan dialah yang yusalli alaikum, berselawat kepada kalian, yaitu membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Wa malaikatuhu, dan juga para malaikatnya juga berzikir, berselawat kepada kalian yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salawat malaikat kepada manusia? Maksud salawat malaikat kepada manusia, ternyata para ulama tafsir menyebutkan maksudnya adalah doa-uhum, yaitu doa mereka, doa para malaikat kepada urung-urung yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, dari kesesatan kepada petunjuk, dari kekufuran kepada keimanan. Seperti itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan mengingat hamba-hambanya, yaitu mengingat mereka dengan rahmatnya, mengingatnya dengan rahmatnya maksudnya. Kemudian ketika kita menyebut di dalam diri kita sendiri, Allah juga demikian. Ketika kita berzikir kepadanya di khalayak ramai, Allah juga akan menyebut-nyebut kita juga di khalayak ramai yang lebih baik daripada khalayak yang kita berada di dalamnya. Dan juga sampai akhir hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada hambanya lebih baik dari apa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah dengan sebatas kemampuan kita sebagai hamba yang lemah, tapi Allah akan membalas lebih baik dari apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan setelahnya, so yang mendekatkan diri kepada lun sejengkai, lun akan mendekatkan diri kepada urungnya sahasta. Allah sebutkan demikian. Sejengkai kita tahu Allah berkali Allah akan lebih tahu dengan sahasta, lebih dekat lagi Allah Subhanahu wa taala.
yang menunjukkan bahwa balasan Allah itu lebih baik kepada hamba-hambanya ketimbang amalan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyo di antara maksud hadis yang sempat kita nyo baca malam yang berbahagia nyo, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita nyo, dan mudah-mudahan kita nyo senantiasa semangat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti berzikir. Berzikir. Setiap kita teringat berzikir. Dan jadikanlah hari-hari kita penuh dengan zikir. Dan yakinlah ketika lisan kita sudah sering dengan zikir, maka ucapan-ucapan lain yang tidak berguna akan sedikit kita ucap. Akan sedikit. Pikiran-pikiran melamun kita juga akan sedikit. Ketika kita terus berzikir kepada Allah, tengah saja atam yang honda, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pikiran-pikiran melamun, pikiran-pikiran yang hanagot yang akan hilang insyaallah dengan kita isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghibah akan semakin sedikit karena kita sudah berzikir ketika kita dalam majelis misalkan. Kita berzikir karena majelis yang kita tidak berzikir di dalamnya adalah majelis yang mendatangkan penyesalan di hari kiamat. Nabi menyebutkan tidak ada seseorang yang duduk pada suatu majelis lalu dia tidak berzikir kepada Allah dan tidak berselawat kepada Aku, melainkan itu adalah merupakan penyesalan baginya nanti di hari kiamat. Menyesal walaupun masuk surga, tetap ada penyesalan karena ada waktu yang Allah berikan kepada kita luang, namun dia tidak pergunakan untuk kebaikan, yaitu untuk berzikir, untuk berselawat kepada Nabi SAW. Tidak kita gunakan tapi habis dengan haba-haba yang tidak ada manfaat ataupun caci maki ataupun ghibah manusia, namimah, memfitnah, adu domba. Maka itu adalah penyesalan bagi hamba tersebut di hari kiamat. Wa inda khalal jannah, meskipun dia masuk surga oleh Nabi SAW, tapi ada penyesalan sebelumnya. Wallahu alam. Mungkin malamnya terpesipin homanto dan mungkin pertanyaan yang bertanya. Salam. Enggak dengar. Bila itu ya. Yang kedua adalah masalah sholat imam itu sudah dia sudah pas imam ini dia contohlah saya contoh karena saya itu masyarakat mana yang sah saya atau manusia jadi imam ya alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, maksudnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu adalah ghaib dan bersendirian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan kepada at-taqwa wa muraqabatullah azza wa jalla, menunjukkan kepada ketakwaan dan juga muraqabatullah, yaitu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tersebut bersendirian, tapi dia tetap takut kepada Allah. Dia merasa bahwasanya Allah selalu melihatnya. Allah tahu apa yang dia lakukan. Dan Allah mendengar apa yang dia ucapkan. Maka dia takut kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini, maka Allah akan memberikan keampunan kepada orang tersebut.
dan juga pahala yang besar. Apakah memang harus takut yang seperti itu kalau di depan orang tidak takut kepada Allah? Bukan itu maksudnya. Maksudnya takwa itu harus selalu ada bersama dengan manusia. Dimanapun dia berada, dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dia harus merasa kalau Allah melihatnya di mana saja dia berada, apakah di khalayak ramai atau juga di tempat yang sepi. Kemudian yang kedua tentang imam. Apabila imam lupa atau salah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan jalan kepada makmum untuk mengingatkan imam, yaitu bagi orang laki-laki dengan bertasbih Subhanallah. Sekali imam tidak ingat, diingatkan sekali lagi Subhanallah. Kalau orang perempuan dengan menepuk tangan. Kalau ada imam yang salah, ditepuk tangan, tidak dengan mulut. Nah, kemudian kalaulah imam, seperti dalam pertanyaan, kalaulah imam sholatnya sebenarnya sudah 4, tapi dia merasa ini 3. Misalnya sholat isya, dia sholat 4 rakaat, namun di rakaat yang disujud dia yang keempat terakhir itu dia merasa baru 3, lalu dia bangun, kemudian diingatkan oleh makmum bahwa dia sudah lebih. Seharusnya dia duduk, tapi dia yakin ini 4 bukan 5, dan makmum yakin bahwasanya itu 4, dan kalau bangun jadi 5. Apa yang harus dilakukan oleh makmum ketika keadaannya demikian? Maka makmum yang sudah tahu dan yakin itu 4 nggak boleh ikut. Kalau dia ikut berarti dia sudah menambah rakaat sholat, membuat sholatnya batal sholatnya, karena tidak ada sholat 5 rakaat, yaitu tidak ada sholat isya atau sholat duhur atau sholat asar yang 5 rakaat. Jadi apa juga dia harus lakukan? Dia tetap duduk menunggu salam nanti bersama dengan imamnya. Dia duduk tunggu imam tunggu tasyahud, kemudian salam bersama imam. Dia tidak boleh menambah kalau sudah tahu itu sudah 4 dan dia sudah yakin itu 4, maka tidak boleh bangun. Kalau sengaja juga bangun, maka batal sholatnya, karena tidak boleh menambah rakaat sholat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh diikuti. Hanya yang boleh diikuti kalau imam lupa di tasyahud awal, imam langsung bangun, maka itu diikuti. Pas dia tasyahud awal, dia tidak duduk tasyahud, langsung Allahu Akbar dan dia berbangun tegak. Maka kalau sudah bangun tegak, maka makruh untuk turun kembali. Maka dia lanjutkan rakaat yang ketiga dan makmum ikut imam, tidak tasyahud awal juga. Di sini saja yang boleh ikut imam kalau imam lupa. Tapi kalau tambah rakaat nggak boleh. Kecuali orang yang belum cukup rakaat, masbuk misalkan, dia sempat bersama imam 3 rakaat, kemudian imam bangun ke-5 karena dia lupa, diikuti oleh orang yang kurang rakaatnya, pas dengan rakaat tersebut, maka tidak mengapa karena dia tidak menambah rakaatnya. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu di dalam masalah imam yang lupa. Ya. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah kaitan mungkin al-Quran jalur itu. Yang kedua, terima kasih atas jawaban Ustaz.
sesuai dengan penjelasan kita. Sekitar pikir, tapi kita betul dan hati benar. Jadi Ustaz Muhammad tanya berpikir menggunakan atau tapi nak berpikir pakai utama atau takdir utama. Yang kedua, lagi Ustaz guna Allah baik, jauh burung cuma burung belok itu raya. Kemudian jadi ibu. Jadi misalnya Al-Fatihah. Artinya banyak tegangan mudah-mudahan. Makanya kabul itu dua-dua. Mungkin yang dilihat. Terima kasih jawaban. Tentang berzikir dengan menggunakan apa namanya tasbih. Semua para ulama mengatakan bahwasanya bertasbih dengan jari jemari itu lebih utama. Faktor karena Nabi SAW demikian melakukannya. Karena Nabi memang laginya di dalam riwayat. Nabi melakukannya dengan jari jemari. Maka yang paling afdal berzikir dengan menggunakan jari. Karena tentu mengikuti Nabi SAW tidak mungkin lebih kurang, pasti lebih good. Itu yang pertama. Kecuali urut-urut yang memang ingatan sudah lemah. Betul boleh. Paduk nama boleh. Sehingga payah dipakai wasilah, yaitu memakai alat untuk menghitung. Bukan alat yang model lewenya yang itu bit lemur, atau mio dengan biji musabahnya ketika meduk ni 3 barik 3 tampruknya si kalih peluk hego misalkan, maka itu dikecualikan. Tapi mio katanya ingatan mentenggot, maka tetap berzikir dengan jari jemari itu paling utama. Ya, paling utama. Bukan dengan menggunakan musabah. Yang perlu diketahui karena itu adalah amar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, zikir ada yang muqayyad, ada yang tidak muqayyad, mutlak. Mau zikir muqayyad, maka ikuti yang sudah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang muqayyad tak ikuti apa yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh salat, zikir yang diperintahkan oleh Nabi, ikuti. Menyobatnya ingin zikir mutlak, jangan gitu. Tapi yang pertama adalah zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi, karena itu terkait dengan waktu tersebut. Dan semua zikir-zikir muqayyad, Nabi sudah menyebutkan tentang keutamaan-keutamaannya. Kalian pula ada Nabi keutamaannya. Apa keutamaannya? Ketika kita gantong yang lain, apa keutamaannya? Kita tidak tahu apa keutamaannya. Sedangkan yang Nabi ajarkan, sudah jelas keutamaannya. Maka ketika ada gantong, maka apa keutamaannya? Kita tidak tahu. Makanya dalam zikir-zikir muqayyad, maka kita harus melazimkan diri dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekah salat, apa yang dilakukan oleh Nabi? Berarti itu yang terbaik. Karena tidak mungkin Nabi memilih yang kurang baik. Pasti yang terbaik. Lalu beliau sudah menyebutkan, saya bertasbih sekian banyak. Lagi pun sudah baca dalam hadis, Nabi juga tamang syurga. Tapi mira tukar ke lain, tadi jamin ini lagi Nabi jamin. Tamang syurga yang punya tamang syurga. Maka ikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam zikir-zikir yang sudah muqayyad. Adapun yang mutlak, maka terserah kitanya. Ingin membaca
la haula wala quwwata misalkan sambil jalan, silakan, tidak ada masalah. Ingin membaca zikir-zikir yang lain juga silakan sebanyak-banyaknya. Tapi melalui salat Nabi sudah mencontohkan le buah model dulu. Maka pilih kitanya untuk mengucapkannya yang demikian. Jangan sampai yang gepurno oleh Nabi dah kebah, kemudian tak buka gerod. Mam katanya pu utama hanau pu, karena memang hanya tak buka keutamaan lagi dia gerod. Karena urusan ibadah itu yang mengatakan utama tidak utama itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mungkin malam ya terakhir. Ya. Menolak takdir. Ya. Memang Nabi SAW menyebutkan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan doa juga dari takdir. Doa juga dari takdir. Kibat doa dari takdir. Mihana takdir dia juga tidak mampu berdoa. Ya. Nabi mengatakan tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Dan doa itu adalah disebut oleh para ulama, doa juga dari takdir. Dia juga bagian dari takdir. Kalau tidak Allah takdirkan, dia tidak akan berdoa. Talakai kesembuhan, Allah mengabulkan doa orang yang berdoa. Tapi ketika kita berdoa meminta kesembuhan, itu juga takdir dari Allah. Mengenai takdir dari Allah, kita tidak tergerak juga untuk berdoa. Sehingga keterkaitan antara takdir juga dengan doa. Nah, namun secara umum Nabi sudah menyampaikan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Doa bisa merubah takdir. Maka motivasi dari Nabi untuk dia banyak berdoa, sering berdoa. Karena dia dapat Allah rubah keadaan terorong dengan doa tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.